sedikit saja langsung misalnya flu atau sedikit saja langsung meriang. Nah, lebih baik tambahkan ya, misalnya imunomodulator begitu ya. Oke. Banyak sekali mereknya, silakan saja. Merek-mereknya ya. Ya, itu aman dikonsumsi. Imunomodulator boleh setiap hari 1 tablet, itu sudah baik. Kalau mau tambah vitamin C, boleh, tidak masalah. Tidak berbahaya untuk kehamilannya. Ya, ibu hamilnya malah bisa lebih sehat. Tapi tidak semua perlu itu. Case by case. Tiap orang beda. Nah, Tiap gitu. orang beda ya. Berarti di untuk ibu-ibu hamil, kita nih untuk mahasiswa, alumni yang berpraktek sampaikan kepada ibu hamil, tidak semua ibu hamil harus mengkonsumsi vitamin C atau vitamin yang berlebihan. Case by case seperti yang disampaikan oleh Dr. Intan ya. Jadi jangan obat-obat aja, karena kan kita harus perhatikan apakah memang dia butuh atau tidak ya. Oke, terus dok, tadi mungkin dokter bisa sampaikan tambahan sedikit dok untuk tenaga kesehatan nih, pesan untuk bidan Ya. nih, biar bidan itu bisa prepare kalau melayani pasien ibu hamil. Apakah tadi APD-nya pakai level 1, 2, 3 itu mungkin dokter bisa jelaskan kembali gitu dok. Oke, jadi kalau untuk pasien bidan kita bilang ya, lini terdepan ya untuk Ya, kesehatan maternal neonatal ini ya, artinya harus siap ya menghadapi COVID-19 ini karena banyak sekali ODP dan juga orang-orang yang tanpa gejala OTG. Jadi tampak ya. sehat, tampak baik, ternyata oh positif begitu ya. Bawa Sehingga virus ya dok ya. betul. Jadi untuk semuanya kita harus bisa sedikit lebih fokus menganggap ini parno lah ya atau surrogation bahwa ini jangan-jangan positif Hmm. begitu. Nah, Jadi nggak berlebihan kan jangan kalau kita pakai, jadi bidan tuh jangan takut dibilang berlebihan gitu dengan memakai APD oh lengkap. iya, Padahal memang itu prepare ya dok ya. prepare. Artinya orang-orang yang datang, pasien-pasien ibu hamil itu bisa OTG, orang tanpa gejala. Artinya belum tentu Gejala. menunjukkan batuk, belum tentu demam, belum tentu ada misalnya sakit tenggorokan, diare. Nah, belum tentu menunjukkan satupun gejala, tapi totalnya positif gitu. Nah, sehingga sebelum kita bicara tentang APD itu, satu, screening. Harus ada tambahan screening tentang COVID. Ada pertanyaan-pertanyaan, begitu ya. Apakah ibu ada Oh riwayat kontak? ya. Hmm. Begitu ya, dengan penderita COVID. Apakah suami keluarga ada yang dari luar kota, luar negeri? Nah, begitu. Apakah ibunya sendiri malah yang baru dari luar kota? Kita harus tanya. Jangan sampai tidak screening, gitu ya. Ibu ada gejala apa yang terasa batuk, demam? Itu duluan kita tanya dulu, gitu ya. Nah, itu udah dari awal, dari tempat timbang tensi. Ketika periksa awal, sebelum kita anamnesis, kita tanya dulu, screening dulu, penapisan. Lalu tentu di BPM, di ruang periksa, kasih banyak ini, edukasi. Jadi Iya, banyak, edukasi betul. ya, banyak brosur, poster, silakan tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga sambil lihat, baca begitu ya, itu dulu. Karena edukasi yang paling penting. Banyak yang tidak tahu, atau mungkin masyarakat kita ya kurang ya untuk sadar kesehatan. Banyak pasien masih bawa anak kecil keluar ke tempat klinik, tulis besar-besar di ini di apa tempat akses bahwa Poster besar gak boleh bawa anak kecil mohon ya tidak dok ya. demi kesehatan anak ibu sendiri. Nah, begitu ya. Atau nah ya atau misalnya waktu periksa ke dalam biasanya suami ikut mau masuk. Nah, Ya, bikin besar-besar di situ. Mohon maaf untuk sementara ini pengantar menunggu di luar, begitu ya. ya. Kecuali ada Jadi ibu hamil uh, aja yang datang ya dok ya. ibunya saja yang masuk, begitu supaya menghindari kontak, menghindari terlalu banyak orang di satu tempat yang kita katakan tidak terlalu luas, begitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, udah sangat meminimalisir kondisi penularan. Nah, ditambah APD tentunya ya. Nah, APD Ya. itu ada level 1, penutup kepala, menggunakan masker medis, face shield, lalu ada handscoon. Nah, bajunya baju kerja. Jadi jangan baju rumah dibawa kerja, dibawa lagi pulang ke rumah. Nah, jadi artinya harus ada khusus baju kerja yang Ya, kita itu sebut yang tidak penting ya tidak dok ya. tidak Ganti tembus baju tuh darah. kamu lama-lama kadang males gitu. Padahal nggak boleh sekarang, nggak Ah, boleh males ya dok ya. iya, iya, harus lebih apik, lebih
bersih begitu ya. Lalu sepatu juga bedakan. Sepatu tertutup tapi bukan itu juga yang dibawa untuk keluar. Nah, itu sepatu khusus yang hanya digunakan di tempat kerja, yang juga semua itu harus mengalami yang namanya pemberian desinfektan secara reguler. Jangan tadinya pakai face shield lalu taruh nanti pakai lagi ya. Itu sama saja. Jadi nggak boleh seperti itu, Dok ya. Dia begitu ya. Nah, level yang lebih tinggi level 2. Nah, itu bukan hanya pakai baju kerja, tapi sekalian ditambah lagi yang namanya penutup apron atau gaun. Nah, gaun yang lebih panjang, lebih menutup begitu ya. Itu juga kalau gaun lebih baik yang waterproof atau yang tidak tembus darah. Ditambah maskernya sudah bukan hanya masker medis, tapi masker yang sangat tertutup ya, masker N95 itu. Iya, itu N95. Saya agak sesak nafas. Iya, Dok ya. Tertutup ketat sekali. Itu penggunaan 1 jam saja sudah agak sesak ya. Tapi ya mau gimana lagi? Itu yang harus kita lakukan untuk preventif. Ya, begitu. Kalau APD level 3 lebih lagi. Itu sampai menggunakan yang tertutup dari atas sampai menutup bawah. Nah, itu kita bilang adalah yang seperti hazmat. Nah, itu baju hazmat. Gitu ya. Itu tertutup dari atas sampai bawah. Nah, lalu harus memiliki suatu namanya delivery chamber. Nah, delivery chamber itu adalah delivery chamber. Nah, itu artinya box persalinan. Box persalinan. Nah, itu adalah suatu modifikasi. Jadi, ibu bersalin itu kan lama ya, berapa jam gitu. Itu penularan bisa terjadi pada saat salah satu itu. Nah, sehingga apa? Ya, pasang seperti bilik yang kita sebut ada transparan ya, tapi biliknya, Dok ya. Transparan. Oh, nanti pasti bioskopnya di dalam.